Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua anak-anakku. Jadi ini materi tentang struktur atom. Nanti kita lebih spesifiknya membahas tentang teori atom dan partikel penyusun atom ya. Jadi tadi yang tidak sempat ikut live bisa sambil menyimak di sini. Akan saya berikan penjelasan singkat tentang apa sih itu teori atom, kemudian ada berapa dan siapa saja yang pernah mengemukakan teori atom tersebut. Oke, untuk materinya sudah saya kirimkan tadi. Ini sama dengan yang saya kirimkan di grup. Yang pertama kita membahas tentang struktur atom atau perkembangan model atom ya. Sebelum masuk ke struktur atom yang lebih jauh. Model atom itu sebenarnya ada 5 yang menjelaskan, yaitu mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan yang terakhir adalah teori model atom modern yang dikemukakan oleh de Broglie dan Erwin Schrödinger. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Dalton. Dalton ini disebut-sebut sebagai penemu atom yang pertama kali karena memang teori atom itu berkembang mulai dari Dalton ya. Dalton itu mengemukakan bahwa atom itu bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi dan masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, untuk model atomnya itu adalah seperti bola pejal. Tahu bola pejal ya? Bola pejal itu bola yang tidak ada rongganya di dalamnya. Jadi kalau kalian bingung membayangkan bola pejal, bayangkan saja kalian melihat atom itu seperti kelereng, begitu. Jadi di dalam kelereng itu kan di dalamnya padat. Atau bola bowling, kemudian bola untuk tolak peluru, nah itu sama. Itu namanya bola pejal. Jadi di dalamnya tidak ada rongga udara apapun. Padat nih, jadi ini adalah padat. Begitu. Nah, kemudian dari teori atom Dalton ini dikembangkan lagi oleh Thomson. Oh, Thomson itu tidak terima katanya. Kenapa kok atom itu apakah iya sih seperti itu saja? Apakah tidak ada tambahan lain untuk atom di dalamnya seperti apa? Nah, kemudian si Thomson itu membelah atom dari bola pejal tadi. Kemudian meneliti ternyata di situ terdapat elektron. Jadi komposisi di dalam bola pejal itu ada materi yang bermuatan positif dan ada materi yang bermuatan negatif. Yang negatif itu disebut elektron. Nah, elektron itu sendiri tersebar di semua bagian dari atom tersebut. Makanya model atom Thomson ini disebut juga sebagai model atom roti kismis. Kalian tentu pernah ya melihat roti kismis atau mendengar roti kismis itu seperti apa. Ya, roti kismis ini di bagian sini itu adalah rotinya. Ini. Kemudian elektron-elektron ini itu coklatnya. Nah, begitu kalau kalian pernah melihat roti kismis seperti itu. Nah, kemudian dari roti kismis itu berlanjut lagi diteliti oleh seorang ilmuwan bernama Rutherford. Rutherford tidak begitu puas dengan hasil penelitian dari Thomson yang menyebutkan elektron itu tersebar. Kemudian Rutherford itu melakukan penelitian lagi dengan menembakkan sinar alfa ke dalam suatu atom. Nah, di situ ternyata sinar alfa itu ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Begitu. Ternyata komposisinya di dalam atom tersebut benar di tengah-tengah itu ada inti atom di sini. Kemudian untuk di sekeliling inti itu ada elektron yang mengelilingi inti atomnya. Jadi ada lintasan tertentu seperti itu. Tapi di sini Rutherford belum bisa menjelaskan seperti apa sih lintasannya dan seberapa banyak elektron yang ada pada masing-masing lintasan tersebut.
Sehingga penelitian dari Rutherford tadi dikembangkan lagi oleh Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Jadi di sini inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Jadi punya lintasan masing-masing. Kemudian kulit atom atau lintasan tadi itu diberi lambang dari K, L, M, N, O, P, Ki, dan seterusnya. Di mana K itu adalah kulit yang pertama, gitu. Kemudian L itu kulit yang kedua, M itu kulit yang ketiga, dan seterusnya. Jadi semakin jauh dari inti atom itu jumlah atau besar kulitnya itu semakin besar, ukuran kulitnya itu semakin besar, atau jari-jarinya lah istilahnya ya, karena ini diasumsikan sebagai lingkaran begitu. Jadi kalau dari gambar yang ada di sebelah kiri, kulit K ini inti atom ya, ini inti atom, kulit K itu di sini, ini kulit yang pertama, kulit K atau kulit pertama. Jadi dihitungnya dari inti atom ya, dari inti atom keluar, bukan dari luar ke dalam. Kemudian di kulit yang kedua adalah kulit L dan kulit M dan seterusnya. Semakin besar ukuran atomnya, maka jumlah kulitnya akan semakin banyak juga, seperti itu. Karena nanti hubungannya dengan jumlah elektron, gitu ya. Untuk penempatan elektronnya di kulit pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, itu nanti kita pelajari lebih lanjut di dalam konfigurasi elektron. Setelah kita tahu model atom dan struktur atom pada umumnya, begitu. Nah, kemudian Niels Bohr ini menyatakan bahwa ini loh atom seperti ini, nah, begitu ya. Ternyata teori tersebut dipatahkan lagi oleh de Broglie dan Schrödinger yang melakukan penelitian, di mana tadi Niels Bohr menyatakan di situ ada lintasan KLMNOP dan seterusnya itu sebagai kulit. Ternyata setelah diteliti, di dalam kulit itu tidak ditemukan elektron. Nah, kemudian dijelaskan oleh de Broglie, posisi elektronnya itu ternyata tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi ketika diteliti itu tidak ditemukan elektron, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi elektron tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ada adalah hanya daerah dengan peluang ditemukan elektron atau disebut sebagai orbital. Nah, orbital ini biasanya ada yang menyebut juga sebagai awan elektron. Gitu. Kemudian dari sinilah yang disepakati bahwa sampai saat ini teori yang dipakai tentang atom itu adalah teori atom modern yang dikemukakan oleh de Broglie dan Erwin Schrödinger. Akan tetapi untuk nanti konfigurasi elektron itu dasarnya adalah model atom dari Niels Bohr ini. Nanti untuk konfigurasi elektron, begitu. Kemudian setelah tahu apa itu teori atom yang sudah berkembang sampai 5 kali, kemudian sekarang kita masuk ke partikel penyusun atom. Nah, kalau kalian bingung atom itu seperti apa, karena memang kita tidak bisa melihatnya secara langsung, secara kasat mata, jadi harus pakai mikroskop ultra yang bisa melihat partikel yang sangat kecil sekali, sehingga untuk memudahkan, coba kalian bisa membayangkan kacang atom. Nah, kacang atom itu kemungkinan konsepnya itu diambil dari partikel atom. Jadi, di dalam kacang atom itu kan ada yang namanya
kacangnya itu sendiri ya, inti berarti. Di dalamnya itu kan ada kacang. Kemudian di bagian luarnya dilapisi oleh kulit seperti itu. Nah, mungkin orang yang menemukan kacang atom itu juga mempelajari tentang atom ya, jadi tahu di situ bahwa di sini ada inti, inti ya. Kemudian terus ada lagi kulit di situ. Nah, di sini ada kulit. Begitu. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam inti itu nanti ada proton, ada neutron. Sedangkan di dalam pada kulitnya itu ada yang dinamakan elektron. Jadi di sini itu ada elektron tadi seperti yang disebutkan oleh Niels Bohr tadi. Ada inti dan ada kulit, di mana di kulit itu ada elektron. Nah, jadi di sini jelas bahwa sebenarnya elektron itu yang bermuatan negatif akan dinetralkan oleh inti yang bermuatan positif gitu. Jadi nanti posisi elektron dan proton itu tidak bisa jadi satu, tidak bisa tumpuk gitu. Karena nanti ada yang dinamakan neutron untuk menghambat dari proton bermuatan positif itu nanti mendekati oleh elektron. Jadi tetap seimbang. Di dalam atom yang stabil itu harus seimbang. Sehingga karena harus seimbang, jumlah dari muatan positif harus sama dengan muatan negatif. Ini baru bisa dikatakan stabil. Gitu. Nah, nanti kita pelajari apa saja sih penyusun atom itu. Yang pertama, atom itu disusun oleh inti jelas, kemudian ada kulit. Nah, inti itu ternyata di dalamnya juga ada dua, ada proton, ada neutron. Proton di sini merupakan partikel dasar atom yang ditemukan oleh Goldstein. Jadi diingat-ingat, untuk penemu proton itu adalah Goldstein. Kemudian proton bermuatan positif terletak di dalam inti atom. Diingat-ingat ya. Inti atom isinya proton dan neutron di sini. Di neutron juga terdapat di dalam inti atom. Untuk proton itu lambangnya P kecil. Jadi kalau di sini bisa ditulis P. Kalau neutron N. Kalau elektron ya berarti E. Gitu. Karena diambil dari huruf awal di sini biasanya. Kan seperti yang kemarin nama unsur biasanya diambil dari huruf awal sebagai lambang dari keterangan tersebut. Begitu. Nah, partikel ini, proton ini memiliki muatan positif 1 dan bermasa 1 SMA. SMA itu satuan untuk atom. Jadi kalau misalnya kita beli beras kan satuannya 1 kilo misalnya gitu ya. Kalau atom itu pakainya SMA. Terus lanjut ke neutron. Neutron itu adalah partikel yang menyeimbangkan proton sehingga dia tetap dalam posisinya di inti atom gitu. Nah, neutron ini ditemukan oleh James Chadwick. Diingat-ingat lagi, ini penemu neutron itu adalah James Chadwick. Neutron tidak bermuatan atau netral yang terletak di dalam inti atom. Kemudian diberi lambang N dan partikel ini tidak bermuatan. Ini diingat-ingat. Kalau proton tadi positif, kalau neutron itu netral. Gitu. Masanya sama 1 SMA. Kemudian yang ketiga penyusun atom selanjutnya adalah elektron. Nah, elektron ini nanti yang ke depan akan kita bahas lebih lanjut. Elektron ini ditemukan oleh Thomson. Masih ingat ya tadi Thomson menemukan teori atom itu seperti roti kismis. Nah, awal mulanya di situ karena di Dalton itu belum ditemukan
belum disebutkan adanya elektron. Dan pertama kali menyebutkan adanya elektron di dalam atom itu adalah Thomson. Nah, Thomson itu menyebutkan elektron itu adalah suatu partikel yang bermuatan negatif nih, dan terletak pada kulit atom. Diberi lambang E. Ini lambang elektron itu adalah E kecil. Nah, partikel ini bermuatan -1 dan tidak bermassa. Jadi tidak punya massa elektron ini. Begitu. Jadi kalau ditanya partikel penyusun dasar atom itu apa? Ya ada 3 itu. Ada proton dan neutron yang ada di dalam inti. Jadi ini dia. Kemudian di sekeliling inti itu ada yang namanya elektron. Nih. Itu di keliling inti. Begitu. Cukup jelas ya, saya rasa nanti bisa dibaca-baca ulang atau kalian bisa browsing juga untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke komposisi atom. Komposisi atom itu biasanya merujuk kepada penulisannya ketika kita menyebutkan atom X, kemudian nomor masanya berapa, nomor atomnya berapa, begitu. Di sini sudah kalian cari juga beberapa unsur atau atom yang kemarin 25 minimal. Kemudian kalian sudah tahu namanya juga. Nah, sekarang informasi tambahannya adalah terkait nomor massa dan nomor atom begitu. Nomor atom itu adalah nomor urut posisi letak atom atau unsur tersebut dalam SPU, sistem periodik unsur. Sedangkan nomor massa adalah berat dari atom tersebut, berat dari unsur tersebut. Nah, nanti tidak usah khawatir, untuk nomor atom dan nomor massa di dalam soal biasanya diketahui atau nanti dibalik ya, ada yang sudah diketahui tapi ditanyakan yang lain seperti itu. Tapi untuk lebih mudahnya kalian itu harus memiliki yang namanya SPU, sistem periodik unsur, di mana SPU itu bisa kalian beli di toko ATK, paling harganya antara 3.000 sampai 10.000 tergantung ukurannya. Atau kalau malas beli, kalian bisa download di Google, cari SPU gitu, SPU kimia misalnya gitu, sudah muncul gambarnya semua. Bentuknya tabel, gambar, itu nanti sudah muncul informasi di situ ada lambang unsur, nama unsur, dan nomor massa dan nomor atom tentunya. Atau kalau yang kalian mau bawa kemana-mana, kalian bisa download di Play Store. Di Play Store bisa kalian download ya. Play Store silahkan bisa kalian ketik. Nih periodik tabel. Jadi ini periodik tabel. Mohon maaf ini tak buat mode pesawat, saya aktifkan dulu ya. Periodik tabel, kemudian kalian bisa pilih di sini macam-macam, tergantung kalian maunya yang mana. Kalau saya install yang paling atas aja ini, yang ini. Ini karena sudah saya install, saya tinggal buka deh di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah SPU. Kalian kalau beli pun hampir sama seperti ini. Bedanya adalah kalau yang kalian beli atau kalian download dari Google gambarnya, itu nanti ada informasi golongan dan periode. Kalau di sini kan masih golongannya masih dituliskan 1, 2 sampai 18 di ujung kanan. Nah, kalau di yang sebenarnya bukan seperti itu tapi pakai angka Romawi untuk golongan A dan golongan B, golongan utama dan golongan transisi seperti itu. Jadi enaknya di sini adalah kita bisa mengetahui sifat masing-masing unsur. Misalnya di sini hidrogen, saya sentuh di hidrogen, di huruf H. Nah, di situ ada animasinya. Oh, ternyata hidrogen itu elektronnya hanya ada 1 dan dia selalu berputar begitu. Kemudian saya coba lagi yang elektronnya lebih banyak, natrium. Saya pencet yang di tengah sini. Nah, ini natrium. Ternyata yang bergerak yang mengelilingi natrium itu lebih banyak. Nah, itu apa sih, Pak? Itu adalah elektron. Di mana elektron dari natrium itu kan ada 11 karena dia posisi nomor atomnya 11.
sehingga ada 11 elektron yang mengelilingi. Lalu kenapa kok tidak dalam satu tidak hanya dalam satu ini saja, Pak? Dalam satu kulit elektronnya langsung ditulis 11. Kenapa itu harus ada 3 kulit? Kalau ini nanti hubungannya dengan beberapa kaidah untuk penulisan konfigurasi elektron. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, penulisan di dalam kulit atom itu sesuai dengan tingkat dari energi atom elektron itu sendiri. Jadi tidak boleh dituliskan langsung semuanya 11 di kulit pertama, tidak boleh. Ada ketentuan masing-masing. Selain elektron, nanti di sini juga banyak lagi nama Latin. Kemarin yang saya minta untuk mencari namanya, yang tidak ada ini justru malah nama Indonesianya di sini. Tapi kebanyakan masuk mayoritas itu nama Indonesianya itu ya sama dengan nama Latinnya. Begitu. Nama Latin kemudian ditemukan tahun berapa, ditemukan oleh siapa, ada semua loh di sini. Komplit. Kemudian atomic properties, misalnya sifat atomnya itu bagaimana. Terus thermodynamic properties, berarti sifat termodinamikanya bagaimana atau sifat fisiknya. Kalau atomic properties itu sifat kimia. Terus material properties, sifat dari bahan ini bagaimana. Elektromagnetic, reactivity, nuclear properties, dan lain-lain. Nah, ini sudah komplit sekali nih. Nomor atomnya ada, grupnya grup berapa ada, periodenya berapa ada, bloknya blok apa ada, terus nomor atomnya juga sudah ada di sini. Nah, ini tambahan saja, nanti bisa kalian install kalau kalian mau. Nah, kita kembali lagi ke materinya. Di sini nomor atom, notasi atom yang pertama, notasi atom itu sama seperti tadi, penulisan, lambang, dan nomor atom dan nomor masanya. Di mana konfigurasinya seperti ini. Ini ya. X itu adalah lambang atom. Kalau tadi misalnya saya punya natrium, Na. Natrium itu nomor masanya adalah 23. Nomor atomnya 11. Nomor massa itu beratnya natrium. Nomor atom itu adalah urutan natrium di dalam tabel yang tadi, tabel periodik. Jadi ketika dituliskan seperti ini. Na2311. Begitu. Itu notasi atom. Saya rasa tidak ada pertanyaan atau tidak ada kesulitan. Kemudian kita masuk ke nomor atom sekarang. Nomor atom itu adalah nomor atom dilambangkan dengan huruf Z. Nomor atom juga menunjukkan jumlah proton dalam inti atom. Karena atom harus dalam keadaan netral, maka jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Tadi sudah saya sebutkan. Muatan positif itu harus sama dengan muatan negatif. Kenapa? Biar atom itu stabil. Jelas ya. Jadi di sini kenapa kok proton di sini harus sama dengan elektron? Biar atomnya stabil begitu. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Jadi kalau Na itu memiliki nomor atom 11, maka Na ini juga memiliki protonnya sejumlah 11, elektronnya juga 11. Begitu. Jadi itu nomor atom. Cara menghitungnya sudah ada rumusnya di sini. Ini rumus ini sudah ada. Tinggal kalian nanti bisa coba cari lagi lebih lanjut begitu. Kemudian lanjut ke nomor massa. Nah, nomor massa itu dilambangkan dengan huruf A tadi ya, di atas sudah. Nomor massa itu lambangnya A, kalau nomor atom lambangnya Z.
Nomor massa digunakan untuk menentukan jumlah nukleon dalam atom suatu unsur. Nukleon itu inti, neutron. Nukleon adalah partikel penyusun inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Nukleon itu inti, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa inti atom di sini, inti atom itu isinya adalah proton dan neutron, sehingga nomor massa itu merupakan jumlah dari proton dan neutronnya. Di sini nomor massa ini itu adalah jumlah proton dan neutronnya. Sehingga karena sudah diketahui rumus yang pertama ini, maka bisa diturunkan ke rumus yang kedua. Sehingga nanti ketika kalian ditanya ada data protonnya berapa, terus neutronnya berapa, ada ya ini berapa, nomor massanya itu bisa dicari, atau dibalik, nomor massanya ada, protonnya ada, neutronnya bisa dicari, begitu. Nah, itu adalah komposisi penyusun atom atau komposisi atom. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kemiripan sifat. Jadi kemiripan sifat itu ada 3, ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu ketika atom sejenis, 2 atom atau lebih yang sejenis, sama berarti ya. Kita lihat di contohnya di sini. Contohnya ini kan ada karbon. Karbon itu memiliki 3 massa. Ada karbon yang bermassa 12, ada karbon yang bermassa 13, ada karbon yang bermassa 14, bahkan lebih, nanti lebih banyak. Nah, di sini karena unsurnya sama-sama karbon, maka di sini 6 itu sama semua. Nomor atomnya sama. Begitu. Jadi nomor atom tadi adalah sama dengan proton. Sehingga karena protonnya sama, kalian perhatikan di sini. Kalau proton yang sama, ini ada huruf P, berarti itu adalah maaf, saya ulangi ya. Karena di sini ada huruf P, untuk lebih mudahnya itu, ini huruf P berarti ini adalah isotop. Nah, ini. Kan sama kan? Nah, cara mengingatnya seperti itu. Kalau proton, kalau isotop, P, proton. Nah, berarti protonnya sama. Gitu. Saya rasa jelas. Kemudian isobar sekarang. Isobar itu adalah atom-atom dari unsur berbeda yang mempunyai nomor massa. Proton dan neutronnya sama, berarti ya nomor massanya sama. Nah, di sini nomor massa kita lihat yang di atas di sini. 14 dan 14. Sama kan? Itu nomor massa. Walaupun ininya berbeda, tetapi ternyata memiliki massa yang sama. Itu disebut isobar. Kemudian yang ketiga itu adalah isoton. Isoton itu adalah atom-atom unsur berbeda yang memiliki neutron sama. Nih, diingat-ingat. Isoton berarti neutron. Di sini akhirnya N berarti neutronnya yang sama. Begitu. Gampang ya? Loh Pak, itu angkanya beda semua. Oh iya beda pasti, tetapi kan neutronnya kan belum terhitung. Di sini kan harusnya kalian bisa mencari neutron. Ini juga bisa mencari neutron kan gitu. Neutron tadi adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Sehingga ketika merujuk pada rumus ini, kalian bisa menghitung ini, nomor massanya
39 itu dikurangi 19, maka hasilnya adalah 20. Oke, ini untuk atom K. Kita simpan dulu. Atom K neutronnya adalah 20. Ya, atom K neutronnya 20. Kemudian yang Ca sekarang kita lihat. Nomor masanya 40. Di sini 40. Nomor atomnya 20. Sehingga ketika dikurangkan itu hasilnya adalah 20. Maka untuk Ca nomor atau neutronnya itu ternyata 20. Nah, di sini yang sudah terlihat berarti neutronnya sama. Inilah yang disebut sebagai isoton itu tadi. Begitu ternyata asal usulnya ya. Jadi jelas di sini untuk kemiripan sifat itu ada 3, ada isobar, isoton, dan isotop. Begitu. Kalau isotop belakangnya P berarti protonnya sama. Kalau isoton belakangnya N berarti neutronnya yang sama. Nah, untuk isobar itu saya belum menemukan singkatannya seperti apa atau cara mudah mengingatnya. Berarti yaitu tadi karena ada 3 partikel, sudah ada proton, ada neutron, berarti oh ini berarti yang nomor masanya yang sama. Begitu. Nah, itu. Kemudian untuk komposisi ion ya, komposisi ion di sini kita nanti membicarakan ion itu bisa membuat atau bisa menjadi positif dan bisa menjadi ion negatif gitu. Kalau ion positif itu berarti dia melepaskan elektron. Kalau ion negatif dia berarti menangkap elektron. Contohnya ya, natrium. Kita beri contoh natrium ya. Natrium Na. Na itu memiliki nomor atom 11. Berarti ada 11 elektron. Kalau dia melepaskan satu elektronnya, itu kan berarti jadi 10 elektron, ya kan? 10 elektron itu berarti elektronnya lepas satu. Maka satu ini akan menjadi plus. Sehingga kalau Na yang 10 elektron itu jadinya natrium plus 1. Karena satu elektron lepas. Ibaratnya adalah ketika orang kaya memiliki harta yang lebih banyak, ketika dia memberikan sodakoh atau zakat atau apalah itu, maka kan karena dia sudah plus jadi dia memberikan. Sama seperti ini, karena dia berlebihan elektron dia memberikan sehingga menjadi positif. Nah, sebaliknya kalau dia kekurangan dia pasti harus menerima atau dia meminta. Nah, begitu. Jadi kalau elektronnya itu kurang, maka dia bisa menerima sehingga menjadi ion negatif. Begitu. Nanti gunanya untuk apa, Pak? Gunanya untuk ketika kita ingin membuat sebuah senyawa. Senyawa kan gabungan dari beberapa unsur. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita membuat senyawa ion ya berarti nanti ada serah terima ion tadi. Ada yang lebih kaya memberikan elektron, yang kekurangan elektron menerima elektron. Begitu. Jadi itu komposisi ion. Untuk materinya sudah selesai. Kita sedikit membahas untuk latihan soal yang kemarin sudah saya instruksikan. Untuk yang pertama teori atom saya rasa tidak ada masalah ya, karena ini hanya teori yang tentunya tidak akan berubah selama teori itu belum terpatahkan lagi begitu. Ini adalah pendapat dari para ahli, jadi saya rasa gampang.
Kemudian yang B ini yang kemarin kita atau saya instruksikan untuk mencoba. Kita coba bahas di sini. Contohnya yang pertama itu Na ada 23, 11. 23 ini adalah nomor massa, sehingga dari 23 itu kita bisa cemplungkan di sini. Kemudian 11 itu adalah nomor atom, sehingga 11 itu kalian pindah ke sini. Ya udah, tinggal disesuaikan. Karena nomor atom itu sama dengan proton, maka ini juga sama di sini. Proton itu sama dengan elektron, maka di sini juga sama. Nah, neutronnya bagaimana? Neutronnya seperti tadi, nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 23 dikurangi 11 hasilnya adalah 12. Begitu jadinya. Kemudian yang Cl sekarang. Kita coba yang Cl ya. Cl, lupa ini belum ada angkanya semua. Ya udah, kalau belum ada semua, kamu bisa tarik. Iya kan? Kalau belum ada semua, kamu bisa tarik dari angka-angka yang sudah diketahui di sebelah kanan. Begitu caranya. Jadi di sini ada dua angka kata kunci di sini. Nomor atom sudah diketahui 17. Oh ya udah, tinggal ditulis saja di sini. 17 di situ. Terus Pak, nomor massanya berapa? Oh, nomor massa kan bisa dihitung kalau sudah ada nomor atom dan neutron di sini. Berarti nomor massa itu kan tinggal kalian jumlahkan saja nomor atom ditambah neutron. Gampang kan? Jadi ketemu deh. 17 tambah 18 ketemu 35. Berarti di sini kalian isi 35. Begitu. Jelas ya? Oke, tak jelaskan lagi. Tak tulis gimana sing jelas. Di sini 35. Di sini 17. Begitu. Nah, terus tinggal sini deh kalian cari ke kanan. Ternyata di sini nomor massanya sudah ketemu, jadi 35. Protonnya berapa? Ini sudah ada di sini, 17. Terus elektronnya berapa? Elektron juga sama, 17. Selesai. Dah, begitu. Dan seterusnya. CR juga sama. CR di sini sudah ada. Ini 52, tinggal kamu tarik ke sini. 52, 24 ke sini. Udah kan? Ini tarik ke sini 24. Ini tarik ke sini 24. Terus ini berapa? Berarti 52 kurangi 24 berapa? 52 kurangi 24 itu adalah 28. Gitu ya. Jadi di sini 28. Beres, selesai. Nah, jadi itu sekiranya yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan materi. Untuk lain-lainnya, kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup atau bisa japri ke saya. Kontak sudah ada di grup, silahkan, tidak usah sanggung, tidak usah merasa merasa rikuh. Apa itu rikuh? Ya, seperti itu. Jadi silahkan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyimak, dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.